Udah mau PR nggak sih? Belum loh. Tapi bisa aja ya, siapa yang penting. Swastiastu, Bu. Ya, swastiastu, Nak. Ya, silakan duduk, Nak. Ya. Wah, tadi gimana, Nak, di jalan, Nak? Macet, Bu. Macet ya? Pasti melelahkan sekali lah perjalanan hari ini ya. Ya, Bu. Iya. Welcome sekali. Apa ya, bersedikit ya hari ini ya di Pesraman ya. Ya, tapi tidak apa-apa. Ya, kita akan mulai saja ya pembelajaran hari ini supaya kita bisa mengefisienkan waktu. Dan kita akan awali dengan panganjali. Namun sebelumnya sikapnya terlebih dahulu diperbaiki ya. Mesimpuhnya ya, biar sesuai dengan pakem. Nah, Bajrasana sudah. Silahkan Nak Wila, Ketua Sekenya, ucapkan panganjali. Panganjali. Om Swastiastu. Dilanjutkan dengan Om Awigenamastu Namo Sidam. Nah ya, baik, kemarin kita sudah belajar apa ya? Oh iya ya, lupa Ibu ya. Sekarang sebelumnya kita akan absen terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, Nilo Putu Wilasari Rarasase. Hadir, Bu. Ya, bagaimana Nak Wila hari ini? Becek nggih? Cek, Bu. Baik sekali ya, Baik. kelihatannya manis sekali nih. Ninyoman Erlinda Dewi. Hadir, Bu. Oh iya. Kemudian Nimade Indah Puspasari Lestari. Nikade Ayu Viola Apsari. Hadir, Bu. Wah, ya Nak Viola. Kemudian Niputu Anggi Damayanti. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Niputu Ayu Widiantari. Sakit, Bu. Pulang kampung. Oh, pulang kampung. Ya. Oh iya ya. Izin ya. Kemudian kalau Nikade Reni Puspita. Sakit, Bu. Bu. Oh, sakit. Ya. Berarti sekarang berlima saja nggih yang hadir. Iya, Bu. Nah, ya sudah, nggak apa-apa ya. Tetap semangat. Kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan temanya. Kita akan lanjutkan tema kemarin, yaitu Dharma Gita. Nah, baik, silahkan sudah dibuka ya bukunya. Wah, Sudah, Bu. sudah siap sekali ini Wila sama Erlinda ini ya belajar hari ini ya di Pesraman. Ya, baik. Baik, sebelum Ibu lanjut ke Sekar Madya, karena kan kemarin kita telah belajar mengenai Sekar Rare dan juga Sekar Alit nih. Kemarin ya kita sudah belajar meong-meong ya, lagu meong-meong, kemudian ada Pupuh Ginanti, Saking Kuhumana Guru itu ya kemarin kita belajar ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan Sekar Madya. Namun sebelum itu Ibu ingin bertanya dan mereview kembali. Dharma Gita itu sebenarnya artinya apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Lupa kemarin, Bu. Saya, Bu. Oh ya? Dharma artinya kebajikan, sedangkan Gita artinya nyanyian. Jadi Dharma Gita artinya nyanyian kebajikan. Iya, benar sekali ya. Aplaus dulu buat Erlinda. Ya, jadi Dharma Gita itu adalah nyanyian kebajikan. Nah, perlu diingat kembali ya. Kalau misalkan perlu dicatat, silahkan dicatat ya anak-anakku sekalian. Ye. Jadi Dharma Gita itu nyanyian kebajikan. Ya, nyanyian kebajikan yang mengandung unsur Satyam, Siwam, dan Sundaram. Jadi apakah tiga unsur ini? Mengapa nyanyian Dharma Gita ini mengandung unsur ini? Nah, Ibu akan jelaskan ya. Jadi pertama itu Satyam. Kenapa? Karena di dalam Dharma Gita ini mengandung unsur yang disebut dengan kebenaran. Ya, Satyam itu kebenaran. Kemudian Siwam itu mengandung unsur kesucian. Nah, selanjutnya yang Sundaram ini mengandung unsur estetika. Jadi tiga unsur ini terlingkupi di dalam Dharma Gita itu sendiri, ya. Dan inilah dia kenapa di dalam unsur ketiga ini, Satyam, Siwam, Sundaram ini, kenapa sih yang melantunkan Dharma Gita ini harus berdasarkan kepada ketulus ikhlasan. Begitu. Nah, ya. Baik, dari sana ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya. Apakah Dharma Gita ini termasuk yatnya, Bu?
karena Dharma Gita ini mengandung mengandung ketulus ikhlasan. Oh iya. Ya memang Dharma Gita ini termasuk bagian dari yatnya ya anak-anakku sekalian. Mengapa demikian? Karena Dharma Gita itu termasuk ke dalam unsur Panca Gita, yaitu 5 jenis suara yang menunjang daripada pelaksanaan yatnya. Apa saja itu? Ada yang masih ingat? Saya Bu, Ya, Nak Wila? getaran mantra, suara genta, suara kidung. Saya lupa lagi 2 Bu. Oh, suara genta, mantra, kidung, dan lagi 2. Ayo siapa yang bisa? Ya, Nak Indah. Suara gamelan dan suara kentongan. Iya, suara gamelan dan suara kentongan. Jadi ada 5 ya. Yang pertama itu adalah suara puja mantram. Mantram dari siapa? Mantram dari Sulingge, puja mantram dari pemangku yang sudah maeka jati, begitu ya. Selanjutnya yang kedua adalah suara apa tadi? Suara genta. Ya, genta dari siapa? Dari Sang Sulingge dan juga dari pemangku. Kemudian yang ketiga itu adalah suara kidung. Maka Dharma Gita itu termasuk di dalam pelaksanaan yatnya. Ya, di dalam Panca Gita ini. Yang ketiga adalah suara kidung. Kemudian yang keempat, suara gamelan dan juga suara kentongan gitu ya. Kentongan tuh suara kulkul ya. Ya, benar ya, suara kulkul. Nah, dari Panca Gita inilah yang menunjang daripada pelaksanaan yatnya ini. Yang membawa daripada unsur keheningan, kesucian, dan juga ketentraman di dalam pelaksanaan yatnya. Jadi dengan adanya kelima suara ini, tentu pelaksanaan yatnya itu menjadi lebih tentram, lebih damai, suasananya menjadi lebih hening, begitu ya. Karena daripada kontribusi dari si Panca Gita ini, begitu. Nah, selain itu juga di dalam Panca Gita ini tentu di Dharma Gita tersendiri itu kita harus berdasar pada wirasa, wirama, wiraga. Wirasa. Jadi wirasa ini adalah penghayatan dari kidung itu sendiri. Penghayatan dari Dharma Gita itu sendiri. Selanjutnya wirama ini adalah nada. Nah, nada-nada daripada nyanyian itu ya, mulai dari ada rarenya yang tadi kan, ada sekar alitnya, pupuh-pupuh itu tadi, kemudian ada kidung, sekar agung, ada kekawin, palawakil, itu harus senada dan tidak boleh tidak mengikuti daripada wirasa, wirama, dan juga wiraga itu. Jadi ketiga unsur ini memang harus selalu raket-teket, yang artinya 3 unsur ini memang harus selalu ada di dalam pelaksanaan Dharma Gita. Nah, selanjutnya adalah wiraga. Jadi wiraga ini adalah totikesan atau penampilan kita. Tidak boleh di dalam pelaksanaan melantunkan daripada Dharma Gita itu kita sembarang berpenampilan. Jadi berpenampilan yang semrawutan gitu ya ketika melantunkannya. Kemudian kita sebagai wanita nggak boleh juga yang sikapnya seperti ini ya. Jadi di dalam melantunkan itu memang harus selalu kita terfokus kepada apa yang akan kita lantunkan. Begitu. Selain daripada unsur keikhlasan, ada unsur kesadaran atau kefokusan. Nah, kalau di dalam Rigveda itu dikatakan ada 4 unsur yatnya. Dan salah satunya itu adalah sreyan, yaitu keikhlasan. Jadi di dalam Dharma Gita itu tidak bisa sembarang kita melantunkan Dharma Gita. Ya, misalkan sekarang kita mekidung pada saat sekarang ini, tetapi pikiran kita kemana-mana, tidak terfokus, tidak terarah, berarti sama saja ya. Jadi tidak hening jadinya pembawaan dari Dharma Gita itu sendiri, karena Dharma Gita adalah nyanyian kebajikan, begitu ya. Selanjutnya di dalam Dharma Gita ini juga harus pikiran kita terfokus pada itu. Jadi ada kesadaran atau budi tersendiri di dalam melantunkannya, begitu. Nah, selain itu juga di dalam Dharma Gita, ketika kita melingkupi wiraga, wirama, dan juga wirasa itu tadi, kita juga harus terfokus dan juga harus ikhlas. Itu intinya ya di dalam pelaksanaan Dharma Gita itu. Nah, selain itu di dalam
pelaksanaan Dharma Gita ini merupakan wujud ya nak ya, wujud bakti kita ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, di dalam salah satu pelaksanaan Nawawida Bakti itu dinamakan dengan kirtanam. Nah, kirtanam itu artinya menyanyikan daripada lagu-lagu suci untuk mendekatkan diri kita kepada Ida Sang Hyang Widi begitu. Nah, selain itu ada juga jenis-jenis Dharma Gita. Apa saja itu? Ada sekar, iya, sekarare. Kemudian ada sekar alit. Selanjutnya yang kita akan pelajari sekarang sekar madya. Selain itu Sekar Agung. iya, sekar agung, benar sekali. Sekarare itu adalah nyanyian-nyanyian untuk siapa? Untuk anak-anak. Iya, untuk anak-anak. Ada meong-meong, ada lagi juru pencar, lagi ada apa lagi? Dadong dauh, dan masih banyak lagi ya. Kemudian ada sekar alit yang kemarin kita pelajari itu pupuh. Pupuh ini sudah masuk ke taraf puisi. Jadi sang pujangga yang meng-create, istilahnya yang mengkreasikan daripada pemikirannya terhadap keindahan alam ataupun keindahan manusia atau tata etika. Nah, semua di apa istilahnya dibuatkanlah sebuah pupuh begitu ya, dan terikat dengan padalingsanya, terikat dengan aturannya di dalamnya. Ada 4U 6U yang seperti itu ya. Nah, itu terbagi menjadi pupuh SGMPD gitu. Sinom, Semarandana, Ginade, Ginanti, lagi ada Mas Kumambang, Mijil, Pucung, Pangkur, Dandang, Durmo itu ya. Nah, selanjutnya ada sekar madya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sekar madya. Nah, sebelumnya anak-anakku sekalian pernah nggak mendengar tentang sekar madya ini? Pernah. Pernah, Bu. Sekar madya pernah? Pernah. Pernah mendengar, tapi tahu artinya? Tidak, Bu. Enggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu artinya. Nggak Jadi tahu. sekar madya ini merupakan sekar yang memang nyanyian yang khusus dibuatkan untuk upacarayatnya. Jadi khusus untuk upacarayatnya, jadi dia itu berbentuk puisi yang berbahasa Jawa kuno. Begitu ya, yang berbahasa Jawa kuno, dan juga kidung-kidung ini ya dikhususkan di dalam pancayatnya. Ada kidung yang khusus untuk dewayatnya, kemudian ada kidung yang khusus untuk Dewayatnya. manusayatnya, kemudian ada resiyatnya, pitrayatnya, kemudian ada yang butayatnya. Nah, khusus untuk hari ini kita akan belajar mengenai kidung yang khusus untuk dipergunakan pada saat dewayatnya, yaitu Kawitan Wargasari. Pernah nggak mendengar tentang Kawitan Wargasari? Pernah. Pernah? Bu, dulu Iya. saya pernah diajarin oleh gurunya, tapi saya lupa. Iya, kebetulan ya hari ini kita akan belajar itu ya, Kawitan Wargasari ya. Don't worry, jangan khawatir ya. Nah, di dalam Kawitan Wargasari ini ada yang disebut dengan Kidung Purwakaning. Nah, pernah nggak mendengar Kidung Purwakaning? Pernah ya. Pada saat apa dinyanyikan? Pada saat piodalan. Iya, pada saat piodalan, benar sekali ya. Wah, sudah pernah ini berarti mendengar Kidung Purwakaning. Apa jangan-jangan sudah pernah ini mempraktekkan daripada Kidung Purwakaning? Sudah ya? Ada yang belum, ada yang sudah. Ya, baik. Kita akan lanjutkan dengan Kawitan Wargasari. Jadi sebelum kita lanjut ke Kawitan Wargasari, sebenarnya Kawitan Wargasari ini memiliki arti tersendiri loh anak-anakku sekalian. Jadi Kawitan Wargasari ini kalau misalkan dikaji secara harfiah, wah ini bahasanya ya, jadi dipilah begitu ya. Kawitan itu artinya asal muasal, kemudian Wargasari itu artinya bunga cinta kasih, yang artinya Kawitan Wargasari ini merupakan awal asal muasal menghaturkan cinta kasih kita ke hadapan beliau. Siapa? Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi maka dari itu Kawitan Wargasari inilah yang mengawet ya, istilahnya yang memulai daripada pelaksanaan kidung itu. Jadi pada saat mulai atu selingge, kemudian atu mangku, ketika mulai menggetakkan bajranya, jadi kita sudah mulai ngawet begitu ya, ngawet langsung Kawitan Wargasari. Kita sudah mulai dengan Mekidung Purwakaning
Makanya kita akan mulai dengan membelajar Purwakaning ini. Sudah tahu anak-anakku sekalian apa saja kalimat dan baris-barisnya di dalam Purwakaning? Belum, Bu. Belum? Ya. Baik, silakan dicatat ya, Nak ya. Ya, Bu. Nah, ini dia kalimat per baris daripada Kidung Purwakaning. Ada Purwakening. Begitu ya cara membacanya ya. Nanti cara melantunkannya juga seperti itu. Purwakening angrip terum. Ya. Ning wane ukir kahadang labuh spasi kartike. Gitu ya. Pane denging sari. Ya. Angayon tangguli ketur, angring-ring jangge muri, gitu. Nah, kita akan coba ya sekarang, namun sebelumnya Ibu yang akan praktekkan ya terlebih dahulu. Ya. Sudah dicatat ya semuanya? Sudah. Sudah ya. Baik, Ibu akan mulai. Jadi pertama, karena kita menganut daripada unsur wirase, wirame, dan juga wirage, jadi kita harus taat pada itu ya. Karena pada saat pelaksanaan atau pelantunan Dharma Gita itu harus ada penghayatan, tetikesannya harus benar, kemudian nafasnya juga harus baik supaya kita tetap rileks biar nggak tersengal-sengal ya ketika melantunkan Dharma Gita. Kemudian kita juga harus tahu nadanya supaya tidak, istilahnya tidak melenceng dari nada yang sebenarnya, gitu ya, supaya keheningan, ketentraman, dan sisi kebaktian kita ada pada Dharma Gita ini. Jadi tidak sekedar asal-asalan kita menyanyikan daripada kidung ini, ya. Ya. Jadi pertama itu kita ambil sikap Bajrasana. Ya, Bajrasana kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki itu Silasana atau Padmasana juga boleh. Nah, pertama itu wiraganya, selanjutnya baru wirase, penghayatan. Jadi pertama kita menghaturkan apa yang tadi kita haturkan, Om Swastiastu, semoga kita senantiasa selalu rahayu, rahajeng dalam lindungan yang widi, itu artinya Om Swastiastu. Baru lanjut dengan Om Awigenamastu, kita meminta izin kepada Sang Yang Medue di aksara itu bahwa kita akan mulai mengidungkan daripada kidung itu, begitu. Nah, selanjutnya baru wirama. Jadi kita tahu nadanya dulu Purwakaning ini. Nah, Ibu akan contohkan. Purwaka. Nafas. Ini kan naik. Rom. Ning. Wana. Wakir. Kahadang
denging sari angayon tangguli ketur angreng heng. Di angreng-reng ini cukup panjang ya. Jangga mure. Nah, berbeda dengan sekar alit kidung ini ya. Jadi kalau di sekar alit suara kita itu berada di luar, yang artinya di ujung lidah. Begitu juga dengan sekar arit. Tetapi kalau sekar madya ini berbeda dengan sekar alit tadi. Jadi harus ada istilahnya kita mengenengahkan daripada suara itu. Tidak dengan pupuh seperti pupuh itu ya. Jadi sekar alit itu kan berada pada ujung lidah. Sedangkan kalau sekar madya itu berada agak di tengah, di tenggorokan suaranya. Kalau sekar agung baru berada di pangkal tenggorokan. Nah, kalau di sekar madya itu berada di tenggorokan. Mau dicoba? Ya, kalau begitu kita akan coba ya bersama-sama ya. Ya. Baik, pertama persiapkan dirinya. Nah, persiapkan dirinya seperti ini. Ya, dengan sikap Vajrasana. Nah, sikap Vajrasana sudah. Selanjutnya kita rileks terlebih dahulu ya. Jadi kita ambil sikap pranayama. Jadi kumbhaka, puraka, kumbhaka, dan resaka. Jadi tarik nafas, kemudian tahan, selanjutnya hembuskan. Supaya kita tahu sepanjang nafas kita sepanjang mana. Supaya kidung ini juga lengut, yang artinya istilahnya lebih tentram ketika didengar. Begitu ya. Jadi kita harus tahu pengolahan nafas terlebih dahulu, baru kita lanjut ke hidung ini. Nah, kita akan mulai, kita tarik nafas terlebih dahulu, tarik. Nah, perlahan saja dari hidung, perlahan saja, tarik, rasakan, kemudian bawa turun ke bawah ke perut. Nah, kunci, tahan, 1, 2, 3, selanjutnya hembuskan nafasnya perlahan. Ya. Kita tarik lagi nafasnya perlahan. Kemudian bawa ke perut. Dan selanjutnya hembuskan perlahan. Nah, seperti itu sudah pranayamanya. Nah, sekarang kita akan lanjut praktek ya. Ibu akan cek terlebih dahulu ya suaranya ya. Ibu. Ya. Ya, kita akan cek terlebih dahulu suaranya. Purwaka. Kira-kira anak-anakku bisa? Bisa, Bu. Ya, bisa? Bisa? Coba Oke. Bu. Ya, kita coba ya. 1, 2, 3. Purwaka. Nafas. Nggih, becik sekali nggih. Ya, sekarang agak tinggi. Ni
Ya, agak lo sedikitnya nak nggih. Kadang labuh Kartika. Nggih. Panadenging Sari Angayon Tangguli Ketur Angreng. Nafas sedikit. Nggih, becek sekali ya. Wah, sudah bisa niki semuanya nggih. Ya, baik. Itu tadi kidung daripada Purwakening. Kemudian ada yang ingin ditanyakan? Bu, ya? Saya masih nggak ngerti arti dari Kidung Purwakaning itu, Bu. Ya, arti dari Kidung Purwakaning nggih nak wilayah. Jadi artinya dari tiap barisnya ya, Ibu akan artikan berdasarkan dari buku bacaan yang Ibu baca. Nah, jadi arti dari Purwakaning Angripterum itu artinya asal mula penciptaan alam semesta. Begitu nggih. Nah, selanjutnya Ningwane Ukir, di hutan yang begitu indah, begitu sejuk nan damai. Begitu artinya Ningwane Ukir. Selanjutnya Kahadang Labuh Kartika. Nah, ini artinya bertepatan dengan Kartika itu dalam bahasa Sanskerta ya. Kalau bahasa Jawa kunonya atau bahasa Balinya itu disebut dengan Sasih Kapat. Nah, Sasih Kapat itu berada pada bulan apa? Oktober atau November. Iya, bulan Oktober atau November. Jadi bertepatan dengan Sasih Kapat. Begitu. Nah, selanjutnya Panadenging Sari. Panadenging Sari, mulailah musim bunga tiba. Mulailah bunga-bunga bermekaran. Jadi pada saat Sasih Kapat, yaitu pada saat ini ya, Oktober atau November, itu bunga-bunga sedang bermekaran. Begitu. Selanjutnya Angayon Tangguli Ketur, yang artinya bunga tangguli dan juga bunga ketur itu sudah mulai bermekaran. Jadi bunga tangguli atau bunga ketur itu bunga yang kecil-kecil sekali, yang seperti yang kita lihat kadang-kadang di pantai, kadang-kadang di rerumputan gitu ya, itu bunga tangguli namanya. Selanjutnya Angrengreng Jangge Mure, bunga mure mulai digoyahkan oleh angin, yang artinya sudah mulai semerbak lah pada saat itu, dan mulai musim itu artinya bunga-bunga sudah bermekaran dan alam itu sudah mulai terlihat lebih sejuk, lebih indah begitu ya. Jadi arti dari Purwakaning ini lebih menekankan kepada keindahan alam, kemudian lebih menekankan pada bagaimana tidak hanya bunga yang kita lihat secara fisik saja,
Jadi di sini tidak hanya bunga yang kita lihat secara fisik, yang artinya bunga yang ada di dalam diri kita, yaitu Padma Hridaya kita, inilah yang kita haturkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk rasa syukur kita bahwa kita diciptakan oleh beliau sendiri. Dengan asal mulanya sudah diceritakan di dalam Purwakaning Angrip Terum itu. Begitu ya anak-anakku sekalian. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Nak Erlinda? Jadi Kidong ini juga menceritakan keindahan alam jadinya ya, Bu? Ya, memang. Jadi Kidong ini, Purwakaning ini memang menceritakan daripada keindahan alam itu sendiri. Ya, yang diceritakan bagaimana Ki Wargasari itu memulai perjalanannya dengan melihat hutan-hutan, dengan melihat gunung-gunung, dengan melihat bunga-bunga yang bermekaran, dijadikanlah sebuah puisi yang sangat monumental dan yang sangat fungsional yang dipergunakan untuk mengawali daripada pelaksanaan daripada upacara Dewa Yatmil. Nah, salah satunya itu tadi adalah Piodalan, begitu. Dan mudah-mudahan setelah anak-anakku belajar daripada Purwakaning Angrip Terum ning wana ukir ini, Kidong Kawitan Wargasari ini, mudah-mudahan anakku bisa mempraktekannya ya ketika di rumah ya, mudah-mudahan bisa ya. Nanti ketika Piodalan bisa berkontribusi langsung ya, ikut sekesantinya. Kemudian ketika di pura kita bisa sama Kidong ya, supaya itu artinya ya, supaya kita bisa melantunkan daripada salah satu lantunan suci ini. Dan salah satu perwujudannya adalah kirtanam itu tadi, dengan menyembahkan lagu-lagu suci, lantunan lagu-lagu Kidung kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Begitu. Nih, ada yang ingin didiskusikan kembali, Nak? Tidak, Bu. Tidak ya? Ya, cukup sekian, dan semoga apa yang kita dapatkan tadi semoga bermanfaat bagi kita bersama, dan semoga kita senantiasa selalu rahayu, selalu rahajeng dalam lindungan Yang Widi. Dan kita akan akhiri nih hari ini. Ya, kita akan akhiri ya. Ya, kita akan akhiri dengan salam damai dengan para mesanti. Namun sebelumnya diingatkan untuk kembali ke sikap Bajrasana. Ya, ke sikap Bajrasana. Dan selanjutnya kita akan akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Gesek sama nak, ngiring-ngiring yuk. Ya.